jalan kaki 30 menit per hari, kalau kamu lakukan secara rutin bisa mengurangi berat badan 1 kg berat badanmu per bulan. Berarti kalau kamu mau mengurangi kira-kira 2 kilo per bulan targetmu, berarti kamu ya 2 kali 30 menit, berarti 1 jam. Ya memang kok harus seperti itu ya Dok ya, kok kayaknya kok effortnya harus gede banget ya. Ya masalahnya itu, ini kan cara pembakaran kalori. Lah, 1 kilogram itu setara dengan 7.000 kalori. Kalori itu apa yang kamu makan setiap hari. Kamu kan kelebihan kalori intinya. Jadi kalau nurunin berat badan ya bakar kalori. Lah, hitungannya itu 1 kilogram kan tadi 7.000 kalori. Lah, sedangkan kamu jalan kaki 1.500 langkah itu baru bakar 100 kalori. Berarti kalau kamu bakar 7.000 kalori, ya tadi hitungannya. Kamu harus rutin 30 menit setiap hari jalan kaki, sebulan kamu turun sekilo. Lah kalau kamu mau targetmu lebih 2 kilo ya naikin 2 kali lipat gitu. Lah kalau memang kamu sulit pakai jalan kaki itu repot harus keluar rumah, ya kamu bisa pakai treadmill. Dan kalau effortmu mau lebih, misalnya kamu mau targetku lebih Dok, kalau bisa 2 kilo tapi jangan lama-lama Dok, 30 menit aja. Ya sudah, itu treadmillnya kamu naikin. Kira-kira 12 derajat sampai 15 derajat. Itu pembakaran kalorinya lebih. Kemungkinan 2 kilo bisa tercapai. Lah, masalahnya tuh kamu itu kebiasaanmu tuh kan deket aja kamu naik motor. Kamu ke pasar kaget aja naik motor. Main ke temen satu gang, satu komplek aja naik motor. Nganterin anak sekolah juga cuma di luar komplek sedikit pakai mobil. Lah itu kan mager. Nah itu kalorimu ya nggak kebakar-bakar. Tapi kalau kamu mau outing, mau sekalian ngurangi stres, ya kamu bisa jalan keluar rumah. Kalau kamu repot pakai metode langkah, walaupun sebenarnya ada loh yang ngitung langkah itu pakai aplikasi di handphone, itu kan ada dari kamu bangun tidur sampai kamu berangkat tidur lagi malam hari kan ada. Tapi kalau kamu males ngitung langkah kaki, kamu pakai mode kilometer. Kira-kira kalau kamu mau 30 menit itu rentang jaraknya 2,5 kilo sampai 3 kilometer. 3 kilometer itu pulang balik, berarti kamu ke sono 1,5, baliknya 1,5. Itu udah cukup untuk ngurangin berat badanmu. Lah kalau kamu mau target 2 kilo, berarti total 6 kilometer. Berarti ke sono 3 kilo, baliknya 3 kilo. 6 ciri-ciri fisik kolesterol kamu tinggi. Ini kata konten loh ya. Tangan dan kaki gampang pegel. Padahal pegelnya tangan dan kaki itu karena posisi bekerja yang tidak baik, melakukan gerakan monoton terus-menerus. Itu gangguannya di otot, tendon, dan persendian. Nggak ada hubungannya dengan kolesterol. Jadi ya jangan begitu saja cek kolesterol ketika tangan dan kakinya pegel. Karena hampir nggak ada hubungannya. Kemudian sering pusing. Lah, sering pusing ini kan banyak penyebabnya. Penyebab paling sering itu karena kurang tidur, posisi kerja atau posisi duduk yang tidak tepat, akibatnya terjadi ketegangan otot leher di sini. Ini yang bisa menyebabkan migrain, tension headache, dan nyeri kepala akibat tegangan otot leher belakang. Nah, terus yang ketiga, kepala belakang, leher, pundak terasa kaku. Sama alasannya tadi. Kolesterol itu tidak akan nyengkol langsung di selang pembuluh darah di sini. Kolesterol itu bermasalah kalau menjadi plak di selang pembuluh darah, terutama pembuluh darah arteri, tapi umumnya arteri yang besar. Ya bisa juga arteri yang kecil, tetapi umumnya bukan di daerah tepi. Ya entah itu di jantung, entah itu di otak. Tetapi harus ada faktor risiko yang lain. Apakah ada hipertensi sedang berat, apakah ada obesitas, diabetes, perokok berat, dan lain-lain ya. Terus kemudian gejala yang keempat, sering kesemutan. Kesemutan terkait juga dengan gejala pertama tadi, tangan dan kaki gampang pegel. Ya karena jarang melakukan peregangan, stretching.
Kemudian pekerjaannya monoton, jadi dibelokkan-belokkan sini, aliran sarafnya jadi agak ketekan oleh otot dan persendian, itu yang menyebabkan kesemutan. Jadi nggak ada hubungannya dengan kolesterol. Kemudian nyeri dada sekitar dada kiri, itu kan terkait dengan yang saya katakan tadi kalau ada faktor risiko yang lain. Terus kemudian muncul benjolan di kelopak mata, yaitu namanya santelasma, itu ada hubungannya. Ya dari 6 gejala yang disebutkan ini, yang banyak ditonton orang ini, hanya satu yang mendekati benar. Ya, jadi jangan mudah terpengaruh. Lebih baik, kalaupun memang ada kebingungan, lebih baik konsultasikan ke dokter.